dengan perizinan, ya, terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini ada jadwal pembangunan. Jadwal pembangunan, kepotong lagi. Ini rincian. Jadi kita ada, nah, ada rincian kegiatan pembangunan. Ini di tabel ada nomor kegiatan, pembangunannya dimulai kapan, waktu atau durasi lamanya pengerjaan untuk satu kegiatan, kemudian selesainya di bulan keberapa. Jadi hitungannya bulan. Tahap pertama, land clearing. Siapa mau ceritakan tentang konsep hotelnya dengan tim? Saya akan jadikan contoh untuk ini. Siapa? Ada yang mau dijadikan contoh untuk kita bahas tentang ini, jadwal pembangunan? Kelompok siapa? Anda bisa langsung bikin tabelnya, karena saya bahas di sini. Tabelnya berarti udah benar, udah pasti betul, Anda tinggal catat. Kelompok siapa? Ada yang mau dibahas? Kelompok siapa yang berani? Kelompok Vela, Bu. Oke, Vela. Ceritakan konsep hotelnya dulu, Vela. Jadi kami itu mau bangun Minang City Hotel, di mana Minang City Hotel ini adalah hotel City Hotel dengan konsep adat Minang. Yang kami itu sasaran utamanya itu menyediakan tempat meeting dengan ruang meeting dan ballroom yang besar, gitu, Bu. Oke, bagus. Rencananya itu sama teman-teman kita mau bangunnya 6 lantai, Bu. Gitu, Bu. Oke, 6 lantai. Oke, kalau dari segi kawasan cocok memang untuk city hotel dan juga sebenarnya city hotel, bisnis hotel untuk kawasan untuk meeting itu cocok. Di situ banyak instansi pemerintah dan mudah dijangkau, terletak di jantung kota. Oke, itu udah oke. Nah, kita lihat untuk Minang City Hotel. Untuk rincian kegiatan pembangunan, land clearing. Tanahnya di mana, Vela? Benar-benar ada nggak tanahnya? Ini nggak boleh menghayal tanahnya. Di mana? Beneran ada, Bu. Yang di depan rumah makan Lambun Ombak, Bu. Oke, bagus. Cocok sekali, di Simpang lagi. Di Hok, posisinya Hok. Nah, jadi depan Lambun Ombak. Nah, itu kan tanahnya kosong ya? Nggak ada bekas bangunan? Iya, Bu. Enggak, Bu. Jadi land clearing-nya itu nggak akan memakan waktu lama. Gitu. Paling misalnya ada tumbuh-tumbuhan di sana, kalau tumbuhannya udah besar-besar, mungkin land clearing-nya menebang gitu ya. Atau kalau ada bekas bangunan, meratakan gitu. Nah, kalau lahannya miring, nah itu didatarkan. Kalau lahannya basah, ditimbun, dikeringkan. Kalau misalnya dikeringkan beberapa tahap lagi, tahap misalnya pembersihan pohon, kemudian ditimbun menimbun tanah, menimbun dengan batu, pengerasan, finalisasi, timbun lagi tanah gitu. Nah, kalau itu posisinya di situ, kalau di depan Lamun Ombak itu oke, saya kira land clearing-nya tidak memakan waktu lama. Jadi dia cukup 1 bulan, dianggap land clearing 1 bulan. Jadi dalam bulan ini bukan bulan 1 artinya Januari ya, bulan pertama proyek dimulai. Ini bulan pertama proyek dimulai. Misalnya pada bulan pertama. Misalnya ini kalian perkirakan untuk lahan tersebut, luas lahan tersebut, berapa lama kira-kira lahan itu siap gitu. Mengclearkan lahan itu siap. Nah, land clearing ini termasuk dengan memperoleh izin gitu, memperoleh izin untuk menggarap lahan gitu. Nah, itu kira-kira misalnya izin masyarakat, izin pemerintah gitu. Ya. Kemudian mempersiapkan lahannya. Itu kan lahan kalau untuk menggarap lahannya itu udah nggak susah lagi gitu. Kayaknya tinggal ya kalau nggak ada tumbuhan yang besar tinggal gali pondasi dah gitu. Kalau izinnya sudah oke. Gitu. Nah, waktu misalnya kira-kira berapa bulan, Vela?
Seperti yang Ibu bilang tadi, 1 bulan, Bu. 1 bulan. 1 bulan udah beres dengan izin? Kayaknya enggak deh, Bu. 2 bulan mungkin, Bu. Oke, berarti ini bulan pertama mulai, nah, jadi di akhir bulan pertama hotel akan dibangun, kemudian waktunya di sini 2 bulan, dan akan selesai pada bulan keberapa? Berarti akan selesai pada bulan ke-3. Akan selesai di bulan ke-3 proyek. Bulan ke-3 proyek selesai lens clearing. Udah beres di sini. Nah, perlu diperhatikan Ananda, dalam menyusun rincian kegiatan pembangunan, bukan berarti tahap selanjutnya, misalnya ini baru boleh dibangun apabila ini sudah selesai, misalnya. Nggak harus selalu seperti itu. Kadang kita bisa tidak menunggu hotelnya beres dulu untuk melakukan instalasi listrik, benar kan? Nggak menunggu hotelnya siap untuk dioperasikan untuk membangun instalasi, benar itu kan? Jadi kalau udah misalnya belum dilicinkan dindingnya, apa sih bahasa pertukangan, Ananda yang laki-laki, Stefano? Dipoles gitu ya, Bu? Di apa? Diaci, Bu. Misalnya dinding belum diaci. Ya, justru sebaiknya dinding belum diaci, instalasi air, instalasi listrik sudah dipasang, misalnya kan. Nah, sehingga tidak merusak, tidak sekali lagi dindingnya diaci gitu. Kemudian misalnya taman. Taman itu ditata, taman di luar itu ditata, tidak menunggu desain interiornya itu selesai. Jadi yang masuk akal, di sini rincian kegiatan pembangunan kalian itu yang masuk akal. Gitu. Penting untuk berdiskusi bersama, gitu. Kalian membahas ini ya. Oke, saya lanjut yang kedua. Kegiatan yang kedua, fondasi dan pembangunan struktur bangunan. Ini berarti dilakukan di bulan ke-2. Nah, kalau di sini mereka bulan kedua mulai membangun, misalnya beres perizinan. Jadi beres perizinan, nah tidak menunggu, ini kan mereka 4 bulan ke-4 proyek. Jadi bulan ke-3 proyek mereka udah mulai membangun fondasi sebenarnya, sambil menunggu SK izin keluar, misalnya perizinan dapat, tapi menunggu proses dokumennya keluar, maka di bulan ke-3, nah ini kalau bulan ke-4 ya, bulan ke-3 sudah membuat fondasi dan pembangunan struktur bangunan. Fondasi, misalnya menggali fondasi, mengecor fondasi, kemudian juga untuk tiang gitu. Nah, udah mempersiapkan struktur bangunan. Nah, misalnya ini nggak harus sama ya. Villa, hotel 6 lantai misalnya. Kalau ini mereka membangun hotel 5 lantai. Oke, misalnya untuk hotel 6 lantai, ini berapa lama kalian butuhkan waktu misalnya. Dimulai pada bulan keberapa. Kemudian selesainya memakan waktu berapa lama gitu untuk membangun fondasi dan pembangunan struktur bangunan hotel yang lantainya 6 tadi. Nah, jadi beresnya di bulan keberapa? Coba Vela. Berarti mulainya mau mulai di bulan keberapa? Beres perizinan dulu di bulan ke-3 atau di bulan kedua? Mau beres perizinannya dulu deh, Bu. Oke, perizinannya misalnya beres di bulan ke-3. Ketiga tadi. Nah, tadi kan beres di bulan ke-3 kan? Kemudian fondasi dan pembangunan struktur bangunan berarti mulai di bulan ke-3. Di bulan ke-3 di sini. Kemudian berapa lama? Gitu. Kira-kira berapa lama ada cowok di kelompoknya? Enggak ada, Bu. Aduh. Nah, yang laki-laki lah siapa kira-kira mau menganalisa ini? Kira-kira untuk hotel bintang 6, fondasinya itu dan struktur bangunannya itu, kira-kira butuh waktu berapa lama membangunnya? Dandi? Iya, Bu.
Nah, kira-kira berapa lama dan untuk hotel bintang 6 itu untuk membangun pondasi dan struktur bangunan itu kira-kira berapa lama? Hmm, sekitar 2 bulan, 4 bulanan lah, Bu. Mungkin. Nah, Eh? menurut 3 bulan setengah lah, Bu. 3,5 bulan. Bagaimana Pela dan Puja? Untuk namanya. Menurut Puja 5 bulanan lah, Bu. 5 Soalnya kan 6 lantai, Bu. Sedangkan yang 5 lantai saja itu 4 bulanan, Bu. Oke. Jadi Ananda kalau misalnya mau sukses aspek teknis ini, memang harus punya teman di teknik sipil ya. Ada yang punya pacar di teknik sipil itu akan beruntung sekali. Teknik sipil dan teknik arsitektur. Ya, jadi oke. Misalnya ini mulai di bulan ketiga. Ananda tadi mulai di bulan ketiga. Lama pengerjaannya berapa? 5 bulan tadi ya. 5 bulan. Iya, Bu. Akan selesai. Berarti selesainya di bulan keberapa? Bulan keberapa proyek? Mulai 8, Bu. bulan ke-8 proyek. Selesai di bulan ke-8 proyek. Nah, baru selanjutnya yang ketiga, pemasangan instalasi mechanical, equipment, dan equipment installation maksudnya ya. Jadi instalasi ini misalnya mulai di bulan keberapa? Misalnya setelah apakah setelah pondasi dan bangunan struktur bangunan selesai atau dilaksanakan di saat pembangunan struktur bangunan? Di saat pembangunan struktur bangunan aja, Bu. Ya, kenapa seperti itu, Vela? Karena tadi kata Ibu bisa disambilkan, Bu. Tidak harus menunggu siap dulu. Oke. Nah, jadi ini selanjutnya. Ya, untuk pengerjaannya berapa bulan? Misalnya 3 bulan. Anggap saja kalian 3 bulan ini 5, berarti kalian di atas ini. Anggap saja 4 bulan. Lama pengerjaannya 4 bulan. Nah, kemudian beresnya pada bulan keberapa? Misalnya ini kalian mulai di bulan tadi ini mulai 3, pas sama 4 bulan ke-4 proyek. Kemudian lama pengerjaannya misalnya 4 bulan. Iya. Biasanya bulan ke-8 juga, Bu. Ya, selesainya bulan ke-8. Nah, begitu selanjutnya ya untuk semuanya sampai dengan landscaping. Paham? Kira-kira tahapannya. Ini sebenarnya didiskusikan bersama, kalian bertukar pikiran satu kelompok, kemudian rasionalnya saja. Kalau kita mengerti ini dikerjakan, nah gitu. Berapa lama beresnya? Kemudian sambil ngerjakan ini mungkin nggak ini juga dikerjakan. Nah, gitu. Jadi ini harus banyak sharing. Itu saja. Intinya ini realistis ya. Intinya ini realistis saja. Yang jelas kan sudah paham. Ini bulan keberapa proyek, mengerjakannya berapa lama, selesainya bulan keberapa. Ya. Makanya kalau kita lihat proyek besar itu, ini pembangunan, ini. Lama pengerjaan, dia nggak bilang 1 tahun, 2 tahun, 17 bulan misalnya. Karena dalam proyek itu hitungannya itu bulan. Bisa dilanjutkan ini? Resa, Pela, dan Puja? Bisa, Bu. Oke. Ya, Oke, terima yang kasih, lainnya Bu. paham? Anda yang nggak buka kamera, paham? Kalau nggak ngerti, tanya. Saya adakan Zoom meeting sekali-sekali. Nah, nanti ada kesimpulannya ini. Kemudian alokasi ruangan. Ini saya kira Anda saja yang mengalokasikan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini harga, ini terkait dengan bab sebelumnya. Fasilitas. Nah, ini ada lobby. Ini Ananda sesuaikan. Hotel yang Ananda bangun itu ada fasilitas apa saja? Ada fasilitas apa saja di sini? Termasuk office juga di sini. Berapa meter? Ya. Ini hasil diskusi Ananda dan tim juga.
Jumlahnya lobby, jumlahnya 1, restoran jumlah 1, FO jumlah 1, office jumlahnya 4. Nah, kemudian sampai dengan misalnya teras 1. Jadi luasnya dalam meter persegi, kemudian total luas kali misalnya 2 kali ini hasilnya berapa? 4 misalnya 4 kali luas. Jadi jumlah kali luas dapat totalnya. Nah, ini dia lantai 2. Ini kalau yang 6 lantai, nah berarti Ananda analisanya. Lantai pertama, apa kalau di sini mereka pakai lantai pertama basement hotel. Mungkin untuk parkir gitu ya. Kemudian lantai 1, berapa luasnya? Dari luas segini dipakai untuk apa saja rinciannya. Kemudian lantai 2, ini luasnya. Ini lantai 3. Nah, sampai dengan rooftop. Jadi mereka di rooftop ini ada swimming pool. Nah, jadi konsepnya di rooftop ada swimming pool, coffee shop, taman, dan restroom. Itu ada di rooftop. Ini sebenarnya menyenangkan kalau untuk hayalan-hayalan kalian. Ya, mata kuliah ini. Oke, kemudian ini instalasi listrik, air, dan besar daya. Gitu. Nah, jadi besar daya hotel yang kalian bangun itu akan berbeda-beda sesuai dengan besar hotel, jumlah kamar, banyak jumlah kamar, fasilitas, ya kan? Nggak bisa disamakan. Air juga. Ada yang, nah kalau tahun lalu kelompok siapa ya? Yang pakai waterboom. Jadi dia bangun hotel itu di dekat di kawasan Malin Kundang sana. Ada waterboomnya. Nah, saya bilang bangun hotel yang sederhana saja konsepnya, nanti pusing. Nah, tapi ingin beda daripada yang lain ya. Jadi saya support pada saat memikirkan air ini bingung. Ada waterboom, bingung menghitungnya. Kemudian instalasi tambahan, ini perpipaan, oke. Master antena television, CCTV juga. Ini boiler, yang Anda bisa lah, ini baca saja. Aspek operasional. Sales and marketing, food and beverage department, oke. Jangan disalin ya, karena nggak akan sama. Konsep hotelnya beda-beda. Security. Oke, selesai. Nah, jadi itu untuk tugas minggu ini. Makanya kerjakan tugasnya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang maraton untuk kalian kerjakan proyeknya. Jadi nggak bisa ditunda. Kalau minggu ini udah dikasih apa, kalian kerjakan. Beres saya periksa, kalian lanjut lagi. Udah sampai lagi minggu depan kan. Nah, saya juga meriksanya nunggu mood. Karena kalau udah mood, otak saya encer memeriksanya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dandi. Ini kan Dandi sendiri nih, Bu, bikinnya. Ya. Itu kan telat, Bu, uploadnya gitu. Nggak apa-apa tuh, Bu, dan dia agak telat uploadnya, Bu. Ya, dia kan kalau telat upload masih bisa upload lagi. Masih bisa upload. Kan itu setting yang saya atur di situ. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi Ananda yang nggak upload laporan kelompok. Jadi saya sengaja setiap orang itu harus upload kelompok, upload tugas kelompok. Karena apa? Akan ketahuan kalau misalnya nggak mengerjakan, tentu teman-temannya nggak akan share gitu laporan. Nggak ada kontribusi, teman-temannya nggak akan share, maka nilai nggak ada. Itu di akhir semester nanti kan akan dihitung. Itu kan di-download nanti semuanya. Nilai itu kan bisa di-download, kemudian keluar berapa kali Ananda nggak ngumpulkan tugas. Gitu. Kalau yang nggak upload tugas kelompok 1 minggu aja berarti 1 tugasnya nggak ada. Nilai tugas itu akan banyak perhitungannya, pembagi pengalinya. Makanya dikumpulkan saja. Saya kasih terlambat juga boleh, gitu. Selama saya belum beres menilai. Nah, minggu ini saya akan periksa yang kalau aspek hukum rasanya nggak susah. Kemarin kan nggak susah kan? Aspek legalitas. Nah, karena nggak ada yang akan kalian hitung di situ. Nah, paling yang kerja minggu ini. Kemudian juga, ini memang saya kasih waktu lama, 2 mingguan, karena apa? Ada desain arsitekturnya juga harus beres.
Gitu. Makanya udah ada ini berapa meter gitu, ada ukurannya karena desainnya juga harus ikut. Kalau misalnya desain bangunannya belum bisa, ya setidaknya yang bab 4 tadi udah selesai, namun pada saat final project dikumpulkan semua, itu boleh menjadi lampiran gitu. Boleh dimasukkan ke dalam bab 4 atau boleh menjadi lampiran. Kalau sudah selesai minggu ini lebih bagus lagi. Kalau salah, saya bisa komen. Kalau di akhir salah, kalian ulang lagi. Dan tentu aspek perhitungan keuangannya ulang juga. Ya. Oke, ada kendala yang lain? Ada kendala yang mau disampaikan? Terbuka saja. Ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi, Anda sampaikan ke saya. Karena di akhir semester saya akan japri masing-masing ketua kelompok siapa yang tidak ikut mengerjakan. Dalam angka 100, misalnya, saya akan tanyakan misalnya Mita. Mita, dalam angka 100 ini, si A yang menjadi anggota Mita, dia mengerjakan kira-kira berapa misalnya, 20 Bu. Oke. Mita sendiri berapa mengerjakan? Misalnya, Mita 10 Bu. Nah, misalnya, siapa ini berapa yang tidak ada sama sekali, maka 0. Gitu. Untuk kontribusinya. Jadi silakan sampaikan saja. Nilai Ananda itu teman-teman Ananda sendiri yang menentukan nanti salah satu gitu, untuk nilai akhirnya. Ya, berdasarkan kontribusi. Kontribusi tentu saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu. Nanti ketua kelompoknya sendiri yang akan menyampaikan ke saya akan tanya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada pertanyaan? Pas? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dalam Zoom meeting kali ini Ananda bisa mengerjakan project base yang diberikan dengan baik. Jika ada yang kurang paham untuk mengerjakan sesuatu, bertanya saja, chat grup ya, jangan japri. Japri banyak sekali, saya udah nggak read lagi japri. Nah, chat aja di grup, apa yang menjadi kendala, kemudian saya akan jawab. Kalau misalnya nggak ketimpa sama chat lain, saya akan jawab. Gitu. Kalau nggak dijawab berarti ketimpa sama chat lain. Gitu. Ya. Nah, semoga apa yang kalian kerjakan bisa menjadi bekal ke depannya ya setelah tamat. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga sedikit materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close ya. Baik, Bu.